Baik, selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Pak Wendy. Apa kabar? Baik. Baik, Ibu Rini akan melakukan coaching. Iya, saya akan melakukan kegiatan coaching. Baik, tujuan dari coaching yang akan Ibu lakukan ini apa sih? Dengan kegiatan coaching ini ya saya ingin mendengar keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh si coaching nanti, dan juga pastinya dalam kegiatan ini saya juga mau belajar ya. Saya juga mau belajar untuk sebagai mitra kami saling belajar untuk tidak hanya untuk mengevaluasi tapi juga bagaimana memberdayakan itu dari solusi-solusi yang ditemukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, kita saat ini melakukan catatan seperti sih Bu ya. Jadi mungkin Ibu sudah mengikuti prosesnya bahwa ada presence, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berpokok sebagai coach. Kira-kira apa sih yang nanti Ibu mau kembangkan dari coaching? Dalam kegiatan coaching ini tentunya saya mau kembangkan yang prinsip coaching itu presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana proses nanti yang mau diamati? Kira-kira apa yang diamati? Tentu saja proses yang diamati ini saya akan menggunakan alur tirta ya, di mana saya menggali dulu tujuan apa yang akan disampaikan, terus identifikasi masalahnya seperti apa, rencana aksinya seperti apa, dan pastinya juga tanggung jawab terhadap rencana aksinya. Apa sih harapan Ibu ketika selesai melaksanakan coaching? Saya berharap kalau selesai melakukan kegiatan coaching ini, kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan alur tirta itu harapan saya, dan juga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tentu saja tidak terlepas dari saya ya, bagaimana saya menggali, saya memaksimalkan potensi, saya menggali agar si coach bisa menyampaikan semua yang dihadapinya dan bisa terbuka. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah tinggal akan mengamati proses coaching. Semoga sebentar proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak Wendy. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembeli. Selamat sore juga Ibu Rini. Apa kabar? Baik Ibu. Oke, Bu Eti nih, kemarin saya terima pesan katanya kita mau bicara-bicara nih. Apa sih yang ingin dibicarakan? Oh betul sekali Ibu. Akhir-akhir ini saya terlambat dengan murid saya yang sering terlambat ke sekolah. Tiap-tiap hari hanya itu anak saja yang datang terlambat ke sekolah. Sudah tanya alasannya yang itu saja. Saya sudah putus asa. Saya ingin berbincang. Baik, jadi Ibu punya masalah kalau anak ini terlambat usia dan anak itu yang itu saja. Nah, kira-kira nih apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Yang ingin saya dapatkan dalam pembicaraan kita sore ini, saya ingin mendapatkan solusi terhadap langkah-langkah apa yang saya harus buat untuk mengatasi masalah saya. Jadi ingin mendapatkan solusi ya. Sejauh ini Bu Eti sendiri sudah melakukan tindakan seperti apa untuk menghadapi anak tersebut yang sering terlambat? Saya sudah melakukan pendekatan dengan orang tua, sudah meminta bantuan dari guru pikir,
itu pun tetap saja jadi saya sudah putus asa untuk mengatasi anak ini. Oke, jadi Bu Eti sudah melakukan pendekatan dengan orang tua, sudah apa ya, sama guru pikirnya juga sudah itu, dan Bu Eti rasanya putus asa ya. Oke, menurut Bu Eti sendiri nih, tindakan yang ideal seperti apa sih supaya bisa menghadapi anak yang terlambat ini? Kalau menurut saya yang saya akan lakukan, tindakan yang saya akan lakukan, rencana saya itu yang pertama saya akan membuat jadwal pelajaran atau jadwal untuk kegiatan di rumah, kapan dia bangun pagi, kapan dia berangkat sekolah. Itu saya akan menuliskan atau membuat jadwal di rumah untuk dia, dan yang berikut saya akan mendekati orang tua supaya orang tua jangan memberikan pekerjaan yang banyak-banyak pada waktu pagi supaya anaknya cepat pergi ke sekolah. Oke. Jadi tadi yang Bu Eti sampaikan akan membuat jadwal ya. Sebenarnya jadwal ini Bu Eti yang buat atau si anak? Saya menyuruh anaknya membuat sendiri kapan dia bangun dari pagi sampai pagi kembali supaya dia tahu jadwal ke sekolah itu jam berapa sehingga dia bisa tahu sendiri. Jadi jadwalnya dibuat oleh anak ya. Iya. Jadi si anak membuat jadwal dari pagi sepanjang hari nih, dari jam 5 pagi dia bangun sampai dengan dia tidur malam kembali dan seterusnya. Selain jadwal juga pendekatan dengan orang tua ya. Oke, baik. Kira-kira nih dari dua yang sudah Bu Eti sampaikan nih, dua tindakan, membuat jadwal sama pendekatan dengan orang tua nih, mana yang paling mungkin Ibu Eti lakukan dalam waktu dekat? Yang paling saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah menyuruh membuat jadwal sehingga dia bisa melaksanakan. Jadi si anak ini membuat jadwal ya yang paling. Kira-kira kapan Bu Eti? Saya rencanakan kalau bisa mulai besok supaya dia bisa membuat ini, mulai hari ini dia membuat supaya besok langsung dilaksanakan. Berarti diusahakan hari ini bisa dikomunikasikan agar besok dia bisa melakukannya ya. Jadi seperti itu. Ini Bu Eti di hasil pembicaraan kita ini, sebenarnya apa sih yang Bu Eti dapatkan dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan kita ini yang saya dapatkan ini, saya sudah menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah saya ini, yaitu mengatasi murid yang sering terlambat ke sekolah. Jadi Bu Eti dapatkan itu ya. Saya nih masih ingin bincang-bincang lagi dengan Bu Eti nih. Saya mau tahu nih anak ini seperti apa nanti kalau setelah buat jadwalnya ya. Bisa ya Bu Eti? Bisa. Oke, kita ketemu lagi ya nanti diatur jadwalnya. Oke, baik Bu Eti, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Baik, Ibu Rini, terima kasih banyak. Oke Bu Eti, selamat sore. Selamat sore juga Ibu Rini. Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Pak Wempi. Bagaimana? Tadi sudah melakukan coaching? Iya Pak Wempi, baru selesai. Bisa ceritakan sedikit bagaimana proses coachingnya? Jadi si coach saya itu punya masalah di sekolah. Menghadapi anak yang terlambat tuh, dirasa anak tuh yang itu saja. Jadi sudah beberapa kali melakukan pendekatan tetapi tidak membuahkan hasil. Jadi saya berusaha menghantar si coach dengan menggunakan alur cerita hingga pada akhirnya tanggung jawabnya si coach ini menemukan solusi ya untuk yang dilakukan. Oke, jadi bagaimana menilai kinerja alur kita dan bagaimana alur kita ini bisa membantu konsen-konsen.
Saya rasa cukup membantu. Karena dimulai dengan saya sampaikan apa sih yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan ini, tujuannya disampaikan oleh Koci, terus kami berdua mitra untuk mengidentifikasi masalah dari apa yang disampaikan oleh Koci, terus rencana aksinya nih dari Koci dengan beberapa pertanyaan yang saya utarakan dan menangkap kata-kata kunci dari Koci. Saya utarakan pertanyaan hingga pada akhirnya si Koci sendiri nih menemukan rencana aksinya hingga pada tanggung jawabnya. Baik, Ibu. Saya memang tadi mengamati bahwa Ibu sudah melaksanakan proses coaching yang menggunakan alat kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, saya berharap bahwa proses ini akan terus dilaksanakan dan juga menjadi salah satu untuk kita bersama mengembangkan potensi dan kompetensi baik itu sebagai maka dari saya mungkin itu terima kasih, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Wempi, terima kasih. Guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Bu Rini. Apa kabar? Baik. Oke, Bu Eti akan melakukan coaching ya? Hmm. Oke. Sebelum Bu Eti melakukan coaching, saya perlu mendiskusikan rubrik penilaiannya terkait nanti Bu Eti sebagai coach dan akan melakukan kegiatan coaching terhadap coach ya. Jadi di situ rubrik penilaiannya apakah Bu Eti sebagai coach sudah melakukan kegiatan coachingnya sesuai alur perintah atau belum. Terus bagaimana Bu Eti memberikan pertanyaan yang berbobot untuk si coach. Dan bagaimana si Koci menanggapi pertanyaan dari Bu Eti nanti, itu yang disesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Nah, dan selain itu juga Bu Eti jangan lupa prinsip coaching ya, prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Eti, sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, dalam kegiatan coaching nanti kompetensi coaching seperti apa nih yang akan Bu Eti kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Berarti Bu Eti ingin kembangkan 3 kompetensi ya, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot nih. Dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang spesifik nih yang akan Bu Eti kembangkan? Kompetensi dari ketiga kompetensi ini, yang kompetensi spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Kira-kira indikator apa sih yang akan Bu Eti capai dalam melakukan kegiatan coaching ini? Indikator yang saya ingin capai itu pada coach saya bisa menemukan langkah-langkah untuk langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oke, berarti menemukan langkah-langkah ya untuk mengatasi masalah. Oke, baik Bu Eti, demikian kegiatan pra-observasi kita. Selamat melakukan kegiatan coaching. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang. Gerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Selamat siang Bapak Wempi. Selamat siang Ibu Eti. Kelihatannya akhir-akhir ini Bapak begitu murung dan kurang semangat. Apakah ada yang mau dibicarakan? Baik, saya ini kemarin waktu mengajar itu, ketika pelajaran jam kosong saya masuk kelas, ada anak yang saya masuk kelas itu mereka tidak mau masuk ikut pelajaran matematika. Memang waktu itu bukan jam pelajaran matematika. Jadi ketika
saya masuk, mereka yang lain 4 orang anak, mereka bilang kami tidak mau ikut pelajaran matematika karena ini bukan jam matematika. Jadi ini yang jadi salah satu masalah yang saya hadapi kemarin. Begitu Pak Wendy. Kalau gitu apa harapan dari Bapak setelah kita berdiskusi pada hari ini? Ya, saya punya harapan kalau bisa setelah kita berdiskusi dan saya menyampaikan permasalahan saya ini, anak-anak yang kemarin tidak mengikuti pelajaran waktu jam pelajaran matematika itu mereka bisa kembali aktif. Sebelumnya memang saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa pada saat kamu jam kosong itu Pak akan masuk untuk mengisi pelajaran yang gurunya berhalangan. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka jam kosong saya masuk, ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti proses pembelajaran. Menurut saya hal ini menjadi sesuatu yang harus saya carikan solusi, carikan cara sehingga mereka juga senang dan mau terlibat ketika mereka tidak ada pelajaran, mereka bisa ikut. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Partner sebagai mitra dan juga anak-anak itu saya kira mungkin juga pada saat kegiatan itu mungkin mereka juga menurut saya sih mungkin ada tugas atau mereka ketinggalan atau mereka harus mengerjakan tugas perjalanan sehingga mungkin saya sendiri juga coba langsung dengan mereka setelah saya mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari BPP, BK dan juga dari wali kelas. Jadi saya kira kalau dengan cara seperti itu mungkin pada pertemuan kali berikut ketika mereka punya jam pelajaran kosong saya masuk pasti mereka juga akan mengikuti proses pembelajaran. Itu menurut saya. Baik, itu adalah ide yang bagus.
Jadi kapan yang rencana ini akan dilaksanakan? Saya rencanakan setelah habis pelajaran matematika pada hari Senin besok, habis pelajaran matematika, saya mungkin akan menemui mereka di ruangan sama-sama jam istirahat, kami berdiskusi untuk saya mencari tahu dan menggali di dalam berdasarkan masukan dan info yang saya dapatkan dari guru BP dan juga wali kelas. Apa komitmen Bapak setelah kita berdiskusi? Saya kira saya akan melaksanakan kegiatan tatap muka dengan anak-anak ini, dan saya berharap setelah itu mereka akan mengikuti proses pembelajaran, dan waktu jam kosong, waktu saya masuk di kelas itu mereka juga aktif, mereka juga akan mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan juga mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Kalau begitu mungkin dukungan dari siapa saja sehingga pembelajaran matematika yang pada jam pelajaran kosong akan dilaksanakan. Kira-kira dukungan dari siapa saja? Yang pertama itu dukungan dari semua warga sekolah, dari kepala sekolah, bapak ibu guru, tenaga pendidikan, dan juga murid-murid di sekolah itu sendiri. Karena guru ini tidak berarti kalau tidak ada murid. Jadi ketika murid-murid ini mereka mau mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah dengan terlibat aktif, dan juga bapak ibu guru dan juga kawan-kawan guru, rekan guru, kepala sekolah juga mau mendukung untuk ketika ada pelajaran kosong, kita guru yang hadir di situ mengisi kelas itu, saya kira mungkin bisa menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Ya baik, itu adalah komitmen Bapak yang akan dilakukan dalam beberapa hari. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi pada hari ini? Ya, yang pertama saya merasa lega, saya juga merasa senang, gembira, karena saya bisa mencurahkan permasalahan saya, mencurahkan apa yang harus saya sampaikan. Dengan kehadiran Ibu Eti ini, saya juga bisa mendapatkan pencerahan dan juga bisa mendapatkan jalan keluar terhadap persoalan yang saya hadapi saat ini. Baik, itu adalah perasaan. Jadi mengungkapkan kalau Bapak Wempi, atau Bapak Wempi sudah merasa lega, sudah mendapatkan solusi bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Mungkin ini saja. Terima kasih Bu Eti atas kesempatan dan waktu untuk bisa mendampingi saya dalam siang hari. Kekuatan hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Ibu Rini. Baik ya Bu Eti, Bu Eti sudah selesai melakukan kegiatan coaching ya. Oke. Setelah melakukan kegiatan coaching ini, apa sih yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi merujuk pada indikator ketercapaian? Baik, saya sudah melakukan alur Bisa digambarkan sedikit Bu alur ceritanya? itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan dan berbobot bisa mengarahkan kunci untuk mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi, dan saya berperan sebagai pendengar secara aktif bisa mendengar dengan penuh hati, yaitu mengarah pada kata kunci daripada kunci tersebut. Jadi yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi ya terkait ini sesuai dengan alur cerita ya, dan juga prinsip coaching tadi ya, alur penuh,
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menangkap setiap kata kunci yang diutarakan oleh coaching. Berikutnya dalam kegiatan coaching ini nih, kompetensi mana yang masih ingin Bu Eti kembangkan lagi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot coach dapat mendapatkan solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi yang ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa membantu si coach ya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Eti, selamat ya sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya. Sampai jumpa lagi kita berikutnya. Oke Bu Eti, selamat siang Bu Eti. Selamat siang juga Bu Rini. Selamat siang Bapak Winti. Selamat siang Ibu Eti. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan bentuk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang dibinti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan sama itu presensi kehadiran ini. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga di sini akan mengembangkan potensi coaching. Jadi 3 hal ini yang dilakukan dalam kegiatan coaching. Baik, ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang dijadikan spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, nanti dari hasil coaching ini berdasarkan apa yang dilakukan, mungkin kompetensi ini adalah di pertanyaan terbuka, bagaimana bisa menggali potensi yang ada di diri. Dan pertanyaan yang terakhir dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya berharap ketika pelaksanaan proses coaching ini, coaching bersama saya sebagai coach, kami bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik melalui proses kerjasama yang baik, kemitraan, ada satu keterbukaan, dan juga hasil akhir daripada proses coaching ini, coach juga bisa menemukan dan mendapatkan solusi alternatif yang terbaik bagi persoalan ini. Baik, demikian dulu Bapak observasi pada coaching kali ini. Silakan melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu Eti. Pada Ibu Pertiwi belajar bergerak. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Pak Winti. Bagaimana kabarnya?
senang-senang sih, bahagia, tapi agak suntuk saja. Kira-kira apa sih yang membuat ibu merasa suntuk? Ini nih, ada saja permasalahan di sekolah tuh tiap hari tuh kayak tidak bisa lewat saja dengan begitu banyak permasalahan. Jadi memang seminggu belakangan ini tuh saya sedikit galau kalau mau dibilang. Apa sih yang membuat ibu merasa galau? Begini loh Pak Wempi, saya itu kan ngajarnya kelas 9. Ya. Ada seorang siswa saya, dia tuh siswa pindahan. Hampir 2 bulan saya ngajar, ya paling kurang saya tuh sudah belasan kali lah pertemuan di kelas 9 itu, di kelas 9B ini. Anaknya kalau mau dihitung baru hadir 3 kali dari, kalau mau saya bilang 11 kali ya, baru hadir 3 kali dari 11 kali. Sudah jarang masuk dalam pelajaran saya, terus tentu saja tugas-tugas yang diberikan atau diskusi kelompok kan terlambat kan. Nah, yang membuat saya galau ini, anak ini sebenarnya saya cukup memahami dia karena dia dari informasi yang kita tahu dari orang tua, anak ini menderita penyakit epilepsi ya, penyakit kambing itu. Jadi sudah diberi toleransi, ya sudah, kamu tidak usah nih, konsep tes kamu tuh lebih mudah nih dibandingkan anak-anak yang lain. Tetapi masalahnya sudah lebih mudah pun alasannya, Bu, saya ini tidak bisa dipaksa nih otak saya untuk kerja ini. Kalau dipaksa penyakit saya kambuh. Nah, ini alasan yang setiap kali kalau ditanya nih alasannya seperti itu, saya itu sebenarnya bingung nih. Anak ini mau memang kalau dari penilaian kita tidak fokuskan pada pengetahuan, tapi saya galau tuh kayak tujuan pembelajaran saya itu tidak naik tuh di anak itu, seperti itu maksudnya. Kira-kira kalau kita diskusi sore ini, apa sih yang ibu harapkan dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini? Yang saya harapkan tuh saya bisa menemukan solusi ya, solusi bagaimana saya menghadapi anak ini. Kalau mau dibilang kan dia 1 dari 30 anak kan, 1 anak nih buat saya galau sekali. Jadi sebenarnya diskusi kita sore hari ini tuh untuk bagaimana saya ini bisa mendapat sedikit pencerahan supaya bagaimana saya menghadapi anak tersebut. Seperti itu sih Pak Wempi. Baik ibu, dari apa yang tadi dipaparkan di awal, jadi anak ini dia memang kehadiran di kelas yang kurang. Kehadiran di kelas yang kurang. Ini disebabkan karena ada satu yang tadi ibu sampaikan di awal saat pembicaraan kita. Iya. Dari dia punya sakit yang menyebabkan dia tidak hadir, kemudian ada kalau dia banyak berpikir nanti banyaknya kambuh. Kira-kira apa sih ide atau hal yang bisa ibu siasati untuk menghadapi anak ini? Saya pernah coba melakukan ini. Jadi ini ceritanya dia sudah terlambat nih. Saya masuk dengan satu tujuan pembelajaran. Dia sudah terbelakang sekali. Jadi yang pernah saya lakukan adalah teman-temannya ini sudah maju, dia tetap saya kasih, tetapi dengan tidak memaksa. Jadi cukup 1 atau 2 tes begitu saja untuk apakah dia paham. Dan kalaupun mau dipaksa dengan keseluruhan materi yang saya ajar itu sangat tidak mungkin. Karena tadi itu dipaksa pasti penyakitnya kambuh. Jadi solusinya adalah ibu mencoba untuk memberikan kepada dia materi atau hal yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Itu satu solusi yang Iya. kita buat. Saya juga Kemudian kira-kira apa sih rencana yang ibu akan lakukan agar anak ini juga dia bisa betah datang sekolah? Nah itu dia nih, sebelumnya juga saya kan sampaikan masalah ini ke wali kelasnya. Ya. Saya kan guru mapel kan, saya sampaikan ke wali kelasnya. Nah tadi dia kembali lagi, anak ini kan anak pindahan. Ya. Jadi kan kita belum terlalu tahu nih kondisi orang tuanya. Jadi wali kelasnya bilang, oke Bu Rini, ditunggu ya infonya, saya komunikasi dulu nih dengan orang tuanya. Tapi saya merasa saya itu kayak menunggu terus nih, infonya tidak tahu dapat nih. Karena saya sudah sampaikan ke wali kelasnya. Saya sudah sampaikan ke wali kelasnya. Jadi menurut saya tuh kalau dari saya
Saya juga kayak mau mau apa ya, melakukan pendekatan dengan orang tuanya juga. Di luar nih wali kelasnya kan punya tanggung jawab sebagai orang tua kedua, tetapi kan saya juga kan guru mapel. Jadi dengan masalah yang saya alami ini, saya juga mau melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Mungkin saya bisa mendapat informasi sedikit tentang anak ini, karena kami perlu mendapat informasi banyak, karena tadi itu anak pindahan kan. Kira-kira kapan sih ibu kepingin ketemu sama orang tua daripada Saya berpikir nih, sebentar saya mau WA minta nomornya di wali kelasnya. Minta nomornya dulu, terus saya kontak dulu baru kita atur waktunya. Tapi ibu memang sungguh-sungguh kepingin ketemu sama orang tua? Iya, saya mau, karena saya rasa kalau ketemu dengan orang tuanya kan lebih apa ya, lebih tahu apa yang saya alami terhadap anaknya. Kalau melalui perantaraan wali kelas, kalau wali kelasnya atur waktu ketemu saya, iya. Tapi kan sebenarnya tidak salah juga kan, saya juga guru mapel, mengajar, mengampu mapel di kelas anaknya juga. Jadi untuk ketemu sama orang tuanya, ibu akan menghubungi dulu orang tuanya. Iya. Mungkin dalam waktu dekat ini atau kapan? Diusahakan dalam waktu dekat ini. Jadi sebentar tuh sebentar kalau bisa saya minta nomor di wali kelasnya dulu kan, izin ke wali kelasnya dulu. Saya akan kontak orang tuanya si anak ini, saya sampaikan. Mungkin ada alternatif solusi dari ibu ketika misalnya sudah dapat nomor kontak. Kalau sudah dapat nomor kontak, ya itu saya komunikasi dulu, diatur waktunya. Kalau bisa saya tatap muka nih, ketemu dengan orang tuanya supaya lebih enak bicaranya, supaya orang tuanya tahu masalah yang dihadapi anaknya di sekolah seperti apa, terus bisa apa ya, pendampingan di rumahnya bagaimana, terus bisa mendengarkan juga keluhan nih dari saya sebagai guru pengampu mapel itu bagaimana, seperti itu. Jadi itu kiat-kiat yang akan ibu lakukan ya, untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak ini, Bu. Iya. Bagaimana perasaan ibu ketika kita sudah berbincang? Saya kayak merasa agak lega sih. Saya juga ya. Iya, habisnya seminggu itu memang suntuk sekali. Padahal nih satu anak, tadi saya bilang cuma satu anak kan, tetapi saya agak suntuk tuh karena memang selama ini tuh saya menemukan anak yang kalau dalam takaran daya serap lemah tuh oke saja akan selalu ketemu. Tetapi masalahnya ini bukan daya serapnya lemah, tetapi segala sesuatu tidak bisa dipaksa. Itu yang menjadi apa ya, suatu yang baru saya alami sih kalau mau dibilang sepanjang ini. Jadi saya agak lega saja karena diskusi kita siang hari ini saya menemukan sedikit pencerahan. Bagi ibu, terima kasih sudah berbincang dengan saya. Selamat sore. Saya juga berterima kasih ya Pak Wempi. Selamat sore. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik, selamat sore Pak Wempi. Selamat sore Bu Iti. Tadi sudah melaksanakan coaching ya, Sudah. dari kegiatan coaching tadi. Bagaimana Bapak melaksanakan coaching? Baik, tadi saya melaksanakan coaching menggunakan alutsista. Jadi kami berdiskusi bagaimana coaching di sana dia punya permasalahan terhadap anak yang memang mengalami sedikit masalah karena dia sakit dan juga punya sedikit permasalahan dalam memahami materi pelajaran. Dan juga dia banyak absen kelas. Jadi dengan menggunakan alutsista mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan juga membuat tanggung jawab itu sudah tadi dilaksanakan. Dan oleh coach sendiri dia juga bisa menyiapkan semua untuk menyelesaikan membuat solusi alternatif terhadap masalah ini. Saya pada mengamati saat melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alutsista. Namun dengan demikian saya juga masih melihat hal-hal yang masih dikembangkan oleh Bapak. Apakah
hal-hal yang bisa dikembangkan oleh Bapak itu seperti apa? Saya kira dalam rangka pengembangan kompetensi saya sebagai coach dan juga kompetensi coaching, di sini mungkin kami lebih mendalami lagi bagaimana solusi-solusi alternatif yang ditawarkan itu bisa dilaksanakan. Setelah selesai melaksanakan itu, mungkin kita bisa menilai kinerja dari solusi yang sudah ditawarkan. Dari solusi sudah ditawarkan tadi ini untuk meningkatkan kompetensi tadi kira-kira bisa dilanjutkan Ya, kapan? saya kira setelah coach dia melaksanakan atau melakukan apa yang tadi sudah dijadikan sebagai rencana pasti, kemudian ditindaklanjuti, mungkin apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun, dan apakah ada tanggung jawab dan komitmen terhadap rencana aksi yang dibuat. Dan itu yang nanti dan lagi untuk bersama-sama kita mengembangkan potensi dan kompetensi dari coaching. Baik, untuk mengembangkan potensi yang ada, kira-kira siapa yang bisa membantu? Sebenarnya yang bisa membantu semua elemen yang ada di sekolah, juga orang tua murid. Dukungan orang tua murid sangat penting karena dengan mengetahui apa yang menjadi masalah murid, seorang guru dia bisa membantu murid tersebut bisa keluar dari persoalan yang ada. Baik, itu adalah hasil pengamatan saya selama 8 melaksanakan coaching. Selamat sore. Gai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada